Waalaikumsalam, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, silakan Ismail. Kau buka videonya dong, buka videonya. Ya, Pak. Aduh, sudah buka video. Bentar, Pak. Oke, silakan. Presentasi apa nih? Yang Silakan. bab 4 kemarin, Pak. Ya, silakan. Kemarin kan mau bimbingan ya, Pak. Terus kata Bapak di presentasi ditunjukin cara untuk ngolah datanya, Pak. Udah. Belum, Pak, hari ini. Oh ya, udah, silakan. Cepat ya. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Santi. Buka videonya. Ya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Ismail ini mana kok hilang Ismail? Putus nih. Di makanya si bakar itu. Ya, silakan Ismail. Apakah sudah muncul, Pak? Udah, silakan. Ya, ini untuk data yang akan saya olah, Pak, ada kurang lebih 139 responden dengan sekitar 40 pertanyaan. Pertama, saya harus melakukan uji validitas dulu terhadap kuesionernya, apakah sudah valid atau belum. Caranya yang pertama kita klik analyze dulu. Setelah itu ke call rate, masuk ke bivariate. Setelah itu kita pilih yang mana yang mau kita uji validitasnya dulu. Saya pertama mau melakukan pengujian validitas terhadap kuesioner yang pengawasan melekat, Pak. Lalu di sini collection koefisiennya kita pilih persen dan test of significance-nya pilih yang to tail. Lalu diklik OK. Nah, ini hasilnya udah muncul, Pak. Untuk pengawasan melekat ini
dari 17 pertanyaan semuanya dinyatakan valid karena nilainya itu lebih besar dari R-table-nya, Pak. Iya. Nilai R-table-nya itu 1, Tapi kok nggak berganti apa halamannya masih tadi juga halamannya. oh, halamannya masih yang tadi, Pak. Masih Baik, tadi. baik. Masih tadi. Oke, berapa? Ini Pak untuk hasilnya yang pengawasan melekatnya. Ya. Terus, ya. Ya, terus. Nah, setelah pengawasan melekat, kita juga sama lakukan dengan ketiga variabel selanjutnya, Pak. Ya, Mau dicontohkan semua atau bagaimana, Pak? Cukup satu aja, cukup satu. Nah, cukup satu. Oke, Ya. baik. Ya, Selanjutnya setelah pengujian validitas, saya melakukan uji terhadap reliabilitasnya, Pak. Ya. Dengan kuesioner yang sama, caranya dengan sama ke analyze juga, setelah itu scale, lalu reliability analysis. Iya. Nah, di sini kita pilih yang pengawasan melekat juga semuanya hasil kuesionernya. Ya. Statistiknya kita pilih yang scale if item deleted, ANOVA table-nya kita pilih yang non, lalu diklik OK, Pak. Iya. Ya. Nah, hasilnya ini hasilnya, Pak. Ya. Hasilnya yang ini, Pak. Kita lihat di sini cron batch alfanya lebih dari 0,6. Ya. Berarti tingkat reliabilitasnya bisa dinyatakan valid. Ya, bagus ya. Terus apa lagi? Oke, selanjutnya langsung ke uji T-nya, Pak. Ya. Nah, untuk uji T-nya masih pakai data yang sama, data kuesioner yang sama. Masih ke analyze juga, kita pilih yang regression, pilih yang linear. Nah, kita masukkan yang di dependennya itu total dari nilai variabel dependennya, lalu untuk yang independen kita pilih dari total variabel independennya. Di sini saya ada 3 total variabel independennya, Pak. Yeah. Lalu setelah itu tinggal diklik OK. Hasilnya ini, Pak. Ini untuk hasilnya, Pak. Jadi hasil dari uji T-nya itu nilai sig-nya tidak boleh lebih dari 0,05 dan semuanya tidak lebih dari 0,05 dan nilai T-nya itu harus lebih dari R-table. R-table-nya, Pak. R-table-nya di sini nilainya adalah 1,9 dan di sini R-table-nya lebih dari 1,9 semua, Pak. Jadi dari hasil uji T kuesioner saya, dari pengawasan melekat, audit internal, dan good corporate governance ini berpengaruh terhadap fraud. Gitu, Pak, kurang lebih. Oke, saya kembali lagi gitu ke bab 4. Sampai di mana kamu menyusun? Sampai di mana? Bab 4. Bab, ya sebentar. Ya. Ini untuk bab 4-nya, Pak. Ya. Ya. Apakah sudah terlihat jelas, Pak? Ya, udah. Itu di zoom lagi dong, lebih kecil, lebih gede, di zoom lagi. Di zoom lagi. Ya. Ya, terus. Sudah cukup, Pak? Udah. Ya, ini bab 4-nya, Pak. Kurang lebih seperti ini. Ya, terus. Pertama saya jelasin respondennya dulu, Pak, mulai dari jenis kelamin, usia, terus berdasarkan jabatannya,
terus berdasarkan masa kerjanya berapa lama. Ya, benar. Setelah itu baru ke hasil uji validitasnya, Pak. Yang pertama, ini hasil uji validitas pengawasan melekatnya. Sudah saya masukkan di sini. Terus di bawahnya saya kasih penjelasan bahwa dari pengawasan uji validitas pengawasan melekat itu semuanya berstatus valid karena nilai dari R hitungnya itu lebih besar daripada R table-nya. R table-nya di sini 0,1401, sedangkan di sini semuanya lebih dari 0,14. Iya. Selanjutnya, setelah uji validitas yang pertama, selanjutnya dilanjutkan dengan uji validitas variabel yang kedua, yaitu audit internal. Iya. Nah, di sini saya jelaskan juga bahwa status dari uji validitas audit internal ini memiliki status yang valid karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R table-nya. Iya. Selanjutnya, uji validitas untuk variabel yang ketiga, yaitu variabel GCG. Di sini saya tampilkan bahwa dari hasil uji validitas, nilainya lebih besar dari R table, berarti memiliki status yang valid. Selanjutnya dilanjutkan dengan variabel yang selanjutnya adalah variabel fraud. Iya. Di sini saya jelaskan bahwa variabel fraud memiliki status yang valid karena nilai R hitungnya lebih daripada R table-nya. Iya. Itu yang pertama saya jelaskan untuk uji validitasnya. Selanjutnya hasil uji dari reliabilitasnya, Pak. Di sini saya jelaskan bahwa R alpha coach branch-nya dari keempat variabel tersebut lebih besar daripada R kritisnya, yaitu 0,6, sehingga statusnya dinyatakan valid. Oke. Selanjutnya, di sini saya melakukan uji hipotesis uji T, yang nilainya itu, nilai SIG-nya itu lebih besar daripada 0,05, lebih kecil daripada 0,05, yang berarti di sini ketiga variabel di atas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independennya, yaitu variabel fraud. Begitu, Pak, kurang lebih. Untuk bab 4-nya kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, jadi nanti masuk lagi nanti sub berikutnya analisis hasil ya. Analisis hasil. Kalau analisis hasil, di sini saya udah menjelaskan pembahasannya, Pak. Bukan itu lain lagi itu. Oh, lain lagi. Oke, baik. Kamu kalau di dalam analisis hasil itu terkait dengan kamu judulnya apa? Pengaruh pengawasan melekat, audit internal, dan GCG terhadap fraud di PT Permodalan Nasional Madani Persero, Pak. Subjudulnya analisis tambah dengan judulmu itu. Oh iya, baik. Iya. Nanti dibagi sub variabel ya. Oh iya, baik, Pak. Ya, bandingkan hasil kamu itu dengan penelitian, dengan teori sama penelitian sebelumnya. Itu kenapa ya? Baik. Itu ya. Habisnya nanti sub berikutnya mengenai aplikasi manajerial ya. Oke, baik, Pak. Oke, udah lanjutkan oke. Lagi pertanyaan itu masih mohon maaf, Pak, itu masih di bab 4 juga atau babnya dipisah, Pak? Bab 4 juga lah, bab 4. Masih bab 4 juga. Oke, baik, Pak. Ya. Ya, baik, Pak. Oke, berikutnya Santi silakan. Ya, Pak. Ya. Sudah muncul ya, Pak ya? Belum lagi, nggak tahu, belum muncul. Dia udah muncul. Itu di zoom lagi. Dah. Mengingatkan kamu menjelaskan sampai di mana kemarin? Ya, saya sudah sampai dengan bab 4, Pak. Ya, itu lanjutkan. Ya, kamu rubah apa aja, suruh rubah itu kan kamu rubah mana aja hasil bimbing kemarin itu. Masukan minggu kemarin itu ini, Pak. Area risiko dijelaskan
pada saat presentasi, kemudian kriteria indikator kinerja utama dijelaskan secara detail, kemudian BOPO atau biaya operasional per pendapatan operasional dibandingkan dari keputusan direksi dasarnya seperti apa gitu Pak. Ya. Terus? Ya, saya mengingatkan kembali judulnya ini ya Pak ya, penerapan IRM dalam transformasi organisasi. Studi kasusnya Bapak Tarum menjadi Tapera. Nah, kemudian itu masukan minggu lalu adalah yang bagian ini Pak. Pemetaan risikonya sudah dijelaskan di bab 4. Mana penjelasannya? Bab 4-nya mana? Ya, ini Pak. Ya. 43.1 analisis pemetaan risiko transformasi Baper Tarum menjadi BP Tapera. Nah, berdasarkan hasil identifikasi risiko diperoleh risiko sebagai berikut. Berikut ini adalah identifikasi potensi risiko yang diperoleh dari fungsional dan aktivitas BP Tapera. Masing-masing bidang kedeputian terdapat risikonya sehingga ketika dijumlah totalnya adalah 144 total risikonya. Nah, tabel tersebut menunjukkan bahwa total potensi risiko sebanyak 144, kemudian dilakukan konfirmasi kepada masing-masing fungsi atau unit kerja untuk mendapatkan risiko yang berpengaruh terhadap proses transformasinya. Nah, setelah dilakukan konfirmasi, terdapat 16 risiko utama yang berpengaruh terhadap proses transformasi sesuai judul ya Pak ya. Iya. 16 risiko tersebut terdiri dari penjelasan di tabel ini. Ada A1 sampai dengan E3. A1 yaitu proses perencanaan anggaran yang tidak efektif, penyebabnya ada 2 hal, kemudian ada 4 hal, maaf Pak. Kemudian ada ketidakefektifan dalam perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan peraturan. Kemudian ada risiko selanjutnya. Nah, setelah dilakukan pemetaan, tabel tersebut dilakukan penilaian tingkat risiko untuk menghitung nilai risiko sebelum pengendalian risiko atau inherent risk. Nah, kemudian perhitungannya diperoleh dari perkalian antara nilai dampak dan nilai kemungkinan pada masing-masing risiko. Nilai dampak ditentukan berdasarkan kriteria dampak kualitatif atau kuantitatif yang telah dijelaskan di subbab di atasnya, Pak. Nah, sedangkan untuk nilai kemungkinan itu dihitung dari penjumlahan antara nilai probabilitas risiko serta nilai penyebab risiko. Nah, selanjutnya penjumlahan antara nilai probabilitas risiko dan penyebab risiko itu dijumlahkan, kemudian nilai totalnya digunakan sebagai itu untuk menentukan besarnya kemungkinan risiko. Nah, jadi menggunakan pola historis sama pola penyebab risiko itu sendiri. Selanjutnya, tingkat risikonya ketika bernilai 1 sampai dengan 2 diklasifikasikan sebagai risiko dengan kategori rendah. Kemudian skor risiko 3 sampai dengan 5 dikategorikan sebagai sedang. Selanjutnya skor risiko 6 sampai 8 dikategorikan sebagai tinggi, dan terakhir risiko yang berjumlah 9 sampai 16 dikategorikan sangat tinggi. Berikut ini hasil pemetaannya. Untuk indeksnya ada keterangan di bawahnya, yaitu A1 misalnya. A1 proses perencanaan anggaran tidak efektif. Penyebabnya tadi di tabel sebelumnya, kemudian di area dengan matriks 4x3 atau 12
ini ada risiko A2, B1, B2, B3, C1, C3, D1. Nah, rinciannya apa saja dapat dilihat pada keterangan gambar di bawah ini. A2, ketidakefektifan dalam perencanaan. B1, tidak tersedianya atau pemberian rekomendasi legal yang akurat. Kemudian B2, tidak terjaganya keamanan data peserta. Ya. B3, pelaksanaan audit tidak tepat waktu, dan seterusnya ya Pak ya. Nah, dari inherent risk yang di ini, kemudian dilakukan evaluasi terhadap pengendalian yang dilakukan oleh masing-masing bidang kedeputian. Evaluasinya itu berupa konfirmasi ada atau tidaknya pengendalian dilakukan, kemudian pengendalian dilakukan itu sudah efektif atau belum atas pelaksanaan pengendaliannya. Kemudian ketika pengendalian tersebut telah dikonfirmasi, dilakukan perhitungan ulang atas nilai risiko setelah dilakukan pengendalian risiko. Nah, perhitungannya juga sama, yaitu nilai risiko diperoleh dari perhitungan kemungkinan dikalikan dampak, yang nilai kemungkinannya dihitung dari pola historis dan penyebab risiko. Dengan scoring 1-2 itu dikategorikan rendah, 3-5 dikategorikan sedang, 6-8 dikategorikan tinggi, 9-16 dikategorikan sangat tinggi. Dengan pemetaan hasil setelah dilakukan pengendalian risiko sebagai berikut. Tadi A1 berada di area yang paling atas, yang paling atas dengan matriks 4x4 atau skornya 16. Itu skornya sangat tinggi. Kemudian setelah dilakukan pengendalian, scoringnya menurun di area matriks 3x4, yaitu 12 di daerah ini. Namun untuk risiko di C1 sama sekali tidak menurun. Dengan pengendalian yang telah dilakukan, tetap berada di area C1 ini. C1 adalah pengalihan dana ex Bapertarum yang tidak sesuai perencanaan. Selanjutnya, setelah dilakukan pemetaan risiko, dilihat prioritas risiko mana yang paling tinggi. Nah, sesuai dengan peta di atas, peta di sini, risiko yang memiliki prioritas urutan 1 dan 2 adalah A1 dan C3. A1 ketidakefektifan penganggaran, C1 adalah pengalihan dana tidak sesuai perencanaan. Selanjutnya, setelah dilakukan prioritas itu diperoleh hasil C1 dan A1 sebagai risiko dengan prioritas utama. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pencapaian tujuan transformasi organisasi atas 2 risiko tersebut. Nah, dari 2 risiko tersebut perlu dihitung dulu berapa biaya operasional untuk pelaksanaan operasional BP Tapera. Diperoleh hasil sebagai berikut. Dengan pendapatan sebesar sekian, serta total beban operasional sebesar 97,9 miliar, diperoleh biaya operasional BP Tapera pada tahun 2020 sebesar 82,9. Nah, 82,9 tersebut merupakan angka BOPO yang dihitung berdasarkan realisasi pada tahun 2020. Selanjutnya dilakukan klasifikasi nilai efisiensi pengelolaan aset. Jika BOPO dikatakan efisien jika rasionya di atas kurang dari 90%. Kemudian dikatakan cukup efisien ketika rentangnya atau range-nya berada di antara 90% sampai dengan 95%. Dikatakan kurang efisien ketika skornya atau nilai BOPO-nya 95% sampai 100%, dan dikatakan tidak efisien ketika skor BOPO-nya itu lebih dari 100%. Nah, sesuai dengan hasil perhitungan BOPO yang dilakukan, maka skor BOPO BP Tapera tersebut termasuk dalam kategori
di atas ini karena BOPO-nya bernilai kurang dari 90%. Selanjutnya, dari penentuan klasifikasi efisiensi atas BOPO tersebut diperoleh dari benchmarking yang dilakukan BP Tapera terhadap Badan Pengelola Dana Sejenis, yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN, serta BPKH pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Selanjutnya ditetapkan bahwa maksimal rasio BOPO BP Tapera adalah 90%. Nah, dengan kategori tersebut, maka pengukuran rasio biaya transformasi BP Tapera dengan risiko yang pertama dan kedua tersebut yang ada di pemetaan, inherent risk-nya 16, kemudian residual risk-nya 12. Untuk risiko yang kedua, pengalihan dana tidak sesuai perencanaan, inherent risk-nya 12, kemudian residualnya 12, maka diperoleh angka BOPO-nya sebanyak 82,9%. Selanjutnya, untuk melihat rasio BOPO tersebut terhadap pencapaian tujuan strategis dilakukan analisis dengan metode balance scorecard. Nah, balance scorecard itu dilakukan dengan penjabaran atas visi, misi, tujuan strategis BP Tapera, serta dilakukan analisis terhadap indikator kinerja utama masing-masing. Berikut ini penjabaran visi BP Tapera, kemudian misinya, selanjutnya dilakukan sasarannya, dijabarkan sasarannya. Mohon maaf, di sini saya belum selesai, Pak ya. Nah, kemudian nanti tujuan strategis itu ada 8 poin. 8 poin ini saya dalam tahap ngetik tadi, Pak. Nah, kemudian nanti dilihat perspektifnya terhadap mandat dan keuangan. Ini adalah perspektif sesuai dengan teori, yaitu balance scorecard. Ada 4 perspektif sebetulnya. Nah, perspektif yang terakhir tidak saya catat di sini adalah pengembangan, dan untuk tahap saat ini BP itu belum melakukan nasional, sehingga belum dapat dilakukan pengembangan terkait dengan bukan SDM. Ya, betul Pak, SDM. Ya, itu SDM-nya pengembangan SDM secara baik gitu belum dapat dilakukan karena prosesnya belum jalan gitu. Iya. Nah, untuk selanjutnya ini ya hasil pengolahannya yaitu untuk risiko yang tinggi pertama tadi adalah A1. Di peta risiko tadi A1 adalah proses perencanaan anggaran tidak efektif. Indikator kinerja utamanya yaitu perencanaan dan pengesahan rencana kerja paling lambat selesai pada 2020. Nah, subindikator kinerja utamanya bahwa ketika RKAT tidak disahkan, maka scoringnya adalah 20%. Ketika perencanaan dan pengesahan RKAT terlambat 4 bulan dari target, skornya 40%. Ketika terlambat 3 bulan dari target, skornya 60%. Kemudian ketika pengesahan dan perencanaannya terlambat 2 bulan dari target, skornya 80%. Dan yang terakhir, ketika perencanaan dan pengesahan rencana kerja itu tepat waktu, skornya 100%. Pada kenyataannya, di kolom L ini adalah realisasinya atau keterlibataannya. Kenyataannya bahwa pengesahan rencana kerja tersebut disahkan pada bulan November 2020, hingga skornya adalah 80%. Nah, indikator yang kedua yaitu tersedianya struktur organisasi, desain organisasi, dan kelengkapan tata kelola sampai paling lambat pada Desember 2020. Nah, ini indikator kinerjanya. Ketika struktur organisasi BP Tapera sudah tersedia seluruhnya, skornya hanya 20%. Ketika model bisnis Tapera sudah ada, maka 40%. Ketika pedoman pengelolaan risiko sudah
tersedia dan sudah ditetapkan, maka skornya adalah 60%. Dan yang berikutnya, ketika pedoman manajemen risiko. Manajemen portofolio setelah ditetapkan skornya 80%. Dan yang terakhir, pedoman GCG atau serta GRC, governance risk, telah ditetapkan skornya 100%. Pada kenyataannya, Tapera baru mencapai skor 80%. Karena skor tersebut diperoleh baru dari pedoman manajemen portofolio disahkan. Dari tahap 1, 2, 3, dan 4 baru sampai tahap keempat yang sudah ada dan sudah disahkan sehingga skornya adalah 80%. Nah, indikator untuk risiko A1 tadi yang berikutnya adalah penyelesaian kebijakan peraturan internal dan eksternal secara lengkap paling lambat pada minggu kedua Desember 2020. Nah, regulasi tersebut dijabarkan berupa apa saja. Yang pertama adalah ketika peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tapera telah disahkan, scoringnya 20%. Ketika regulasi pengalihan dana tapera telah disahkan berupa SK tim likuidasi PMK 40 disahkan, yaitu 40%. Kemudian kontrak investasi kolektif disahkan melalui POJK, skornya adalah 60%. Kemudian ketika peraturan BP Tapera tentang pengelolaan dana Tapera telah disahkan, skornya 80%. Dan yang terakhir, pedoman operasional seluruh direktorat telah disahkan. Nah, untuk ketercapaiannya pada saat ini, BP Tapera baru sampai dengan tahap ketiga ini, dengan scoring 60%. Untuk peraturan BP Tapera sedang dilakukan harmonisasi, sehingga belum bisa mencapai 80%. Indikator selanjutnya yaitu implementasi sistem teknologi informasi. Scoring sebagai berikut. Terlaksananya sistem core proses BP Tapera 20%, kemudian data 40%, integrasi data Bapertarum 60%, infrastruktur TI yang telah memadai 80%, kemudian sistem indikator sistem teknologi informasi enterprise dicapai, skornya adalah 100%. Tahap sampai dengan di tahun 2020, tahap yang telah dicapai yaitu 80%. Untuk poin terakhir, sistem TI enterprise ini belum dapat dipenuhi. Berikutnya tentang asesmen dan rekrutmen SDM paling lambat pada tahun 2020. Untuk asesmen kemudian pegawai sesuai dengan analisa kebutuhan pegawai serta rekrutmen dan benefit telah mencapai 80% dari target yang ditentukan. Berikutnya tentang rancangan target operating model BP Tapera. Itu ketercapaiannya baru 60% dengan indikator dapat pada kolom yang saya tunjukkan ini, terdiri dari pedoman operasional bidang enterprise, kemudian pedoman operasional untuk masing-masing bidang kedeputian. Berikut indikator untuk resiko yang pertama tadi, indikator terakhir adalah penyiapan kebutuhan infrastruktur fisik yang paling lambat pada Desember 2020. Sedangkan kenyataannya BP Tapera belum dapat memenuhi 100%, baru dapat memenuhi target 40% dengan kriteria sebagai berikut ini, yaitu renovasi lambat 3 bulan dari target. Sehingga untuk risiko pertama, A1 tadi, yaitu ketidakefektifan perencanaan anggaran, ketercapaian kinerjanya ya sebesar 68,5%. Dari 68,5% tersebut, kemudian diidentifikasi sesuai dengan perspektif balance scorecard yang tadi dijabarkan dari visi misi, kemudian sasaran serta tujuan strategis instansi, bahwa berikut ini merupakan kriterianya. Tadi skornya adalah skor ketercapaian kinerjanya adalah 68,6%. Nah,
perspektif yang berkaitan dengan penyiapan penganggaran, perencanaan anggaran yang tidak efektif itu merupakan proses bisnis internal. Sesuai teori, ini masuk dalam perspektif balance scorecard untuk proses bisnis internal dengan bobot 60% untuk penghitungan indikator kinerjanya. Nah, ketika skor risiko ketika skor pencapaian indikator kinerja tersebut 68,6%, berarti berada di range ini. IKU tercapai kurang dari 70%. Kurang dari 70, range-nya antara 55% sampai dengan 70%. Artinya risiko A1 tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis dari BP Tapera itu sendiri. Gitu. Dan untuk risiko yang kedua, yaitu pengalihan dana, juga dilakukan penghitungan yang sama dengan indikator yang berbeda, yaitu indikatornya dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dilihat dari migrasi dan pemutakhiran data kepesertaan, kemudian keberhasilan atas pengalihan dana itu sendiri, serta pengembalian tabungan kepada pensiun paling lambat pada Januari 2021. Setelah dilakukan perhitungan bahwa ketercapaian kinerja untuk risiko tersebut adalah 90%. 90%. Nah, 90% ini dilihat kemudian pada perspektif sesuai dengan teori di metode balance scorecard adalah di mandat dan keuangan dengan bobot risiko 17,5%. Nah, dari 17,5% ini, skor 90% termasuk dalam kategori dengan dampak moderat. Jadi, risiko untuk satu atau pengalihan dana pengalihan dana Baper Tarum ke Tapera tidak sesuai dengan target, itu berdampak moderat terhadap pencapaian tujuan strategis BP Tapera. Karena IKU yang dicapai atau indikator kinerja yang dicapai sebesar 90%, yaitu berada pada range di bawahnya, yaitu 86,88% kurang dari X, kemudian kurang dari 91,25%. Begitu, Pak. Oke, belum selesai ya, belum ada analisis hasil dikaitkan teori sama itu belum ya. Ini baru iya. Ya, nanti lanjutkan. Habis itu bikin analisis aplikasi di bagian terakhir dari bab itu. Oke, kalau bisa minggu depan udah selesai ya. Ya, baik, Pak. Ya, sama si Ismail deh. Oke, ada lagi mau ditanya Santi? Sementara itu dulu, Pak. Oke, lanjutkan ya. Oke, silakan. Baik, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, berikut siapa lagi? Ya, Pak. Oke. Pak. Ya. Lalu si Santi tolong ditutup itunya presentasinya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, silakan siapa? Siapa? Kristina, Pak. Ini Kristina, lagi silakan. Pak, untuk minggu lalu, benar mengingatkan, untuk minggu lalu saya untuk di bab 4 pengujian terkait saya suruh menjelaskan itu udah siap, Bu. ya, yang ini kan Pak ya? Ya, menjelaskan olah data gimana tuh? Ya. Itu udah jelasin tadi. Siapa kamu simulasikan nggak? Simulasikan saya mulai dari awal, coba simulasikan. Ya. Ini untuk dari awalnya seperti ini, Pak. Jadi sebelumnya ada datanya seperti ini, Pak, data mentahnya. Ya. Lalu dari sini
saya udah masuk pakai grup-grup gitu Pak, biar cepat karena kemarin kan khawatirnya lama untuk copy-copy Pak. Ya. Lalu kemudian ini untuk membaca statistik deskriptif. Nah, ini menggunakan Nggak kedengeran suaranya, hilang suaranya. udah Pak. Udah. Ya. Ini untuk ROA ada NPL untuk variabel pertama, variabel independen yang pertama, lalu ada LDR variabel independen yang kedua, lalu BOPO variabel independen ketiga, CAR variabel independen keempat, lalu PDRB yang variabel independen kelima. Kemudian dari sini di open, lalu grup ini Pak. Kemudian ini udah ada deskripsi statistiknya, review, lalu muncul pilihnya yang kami sampel Pak. Ini hasilnya seperti ini, lalu untuk outputnya seperti ini Pak. Di sini dari sini udah ada hasilnya untuk nilai rata-rata NPL, LDR, BOPO-nya, CAR, PDRB, serta ROA. Lalu untuk maksimumnya ada minimumnya, ada standar deviasinya. Dari sini semua ini tinggal dimasukkan ke sini Pak untuk 2,6. Ini data-datanya semuanya sudah saya tuangkan di sini. Jadi data sampelnya terdiri dari 120 observasi dari 24 sampel BPD. Dan dari NPL, dari semua data yang disajikan, NPL, LDR, BOPO, CAR, dan ROA, semuanya tidak ada yang outlier. Artinya datanya semuanya balance data dan seimbang. Hanya PDRB yang datanya outlier, itu dikarenakan masukin datanya mungkin harus menggunakan transformasi regresinya dengan data yang berbeda yang dari seperti ini Pak. Jadi harus diolah lagi. Itu untuk masukannya gitu, untuk kedepannya sih Pak. Jadi di sini variabel dependent ROA-nya memiliki nilai terendahnya sebesar 0,61 terdapat pada BPD Papua pada tahun 2017 dan nilai tertingginya sebesar 4,96 pada BPD Sulawesi Selatan dan Barat pada tahun 2016. Nilai rata-ratanya ROA dalam sampel ini sebesar 2,6179. Lalu jika dibandingkan dengan standar deviasinya yang 0,78 atau nilai rata-rata ROA ini lebih besar dibandingkan standar deviasi. Jadi ketika lebih besar dari standar deviasi, nilai rata-rata ROA lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa sebaran data atau tidak adanya nilai yang outlier. Begitu juga dengan yang terjadi pada variabel independen NPL. Lalu di sini menunjukkan data, sebaran datanya seragam atau tidak ada outlier juga, karena standar deviasinya lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-ratanya pada nilai rata-ratanya 2,9, lalu standar deviasinya 2,57. Nah, nilai terendahnya 0,29 itu terdapat pada Bank Kalimantan Tengah pada tahun 2019, sedangkan nilai tertingginya pada variabel NPL sebesar 15,03 pada Bank Papua pada tahun 2016. Kemudian pada variabel independen yang LDR itu memiliki rata-rata sebesar 92, jika dilihat di sini datanya 92,08164. Nilai ini lebih besar dari standar deviasinya
standar deviasi ini 13,64784. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sebaran data sama atau tidak ada nilai yang outlier. Kemudian nilai terendahnya sebesar 9,29 itu terdapat pada Bank Jawa Tengah pada tahun 2019, sedangkan nilai tertingginya pada variabel independen ini sebesar 125,19 itu berada pada Bank Riau pada tahun 2016. Ini ada LDR-nya ini. Kita lihat 125,19. Ini Pak, ada di Bank Riau yang ini pada tahun 2016. Kemudian untuk itu LDR, untuk efisiensi biaya yang diproyeksikan oleh variabel BOPO terdapat nilai rata-ratanya sebesar 76. Bentar. Ini pada BOPO ini sebesar 76,63. Ya Pak, di sini BOPO-nya 76,63. Oh itu maaf, nilai KAR Pak. Oh ini yang lalu di sini nilai terendahnya 6,5. Ini nilai KAR-nya, ini maaf ini nilai KAR ya Pak. Jadi ya. Terus. Ya, ini kebalik aja tadi. Nilai KAR yang mempunyai nilai rata-ratanya 76,63 ini Pak. Lalu standar deviasinya 6,5 sehingga tetap ini penyebaran datanya tidak ada yang outlier atau sebaran datanya sama. Lalu nilai tertinggi sebesar 94,35 ini ada pada Bank Papua 94,35. Ya, terus. Kemudian pada tahun 2017, nah nilai terendahnya pada variabel ini 59,52 pada Bank Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Kemudian untuk BOPO-nya ini yang terbalik Pak ya, BOPO-nya ini sebaran ini juga memiliki sebaran yang sama atau tidak ada outlier di dalam hal ini. Ditunjukkan oleh standar deviasinya yang 3,9 lebih kecil dari nilai 3,9 ini. 3,9 ini lebih kecil dari 21,7 untuk yang BOPO-nya ini. Kemudian ini nilai tertingginya pada variabel KAR 36,76 pada Bank Sulawesi Selatan. Kemudian nilai terendahnya nilai tertengahnya di 13,79 pada Bank Sulawesi Utara pada tahun 2015. Lalu untuk PDRB sebagai variabel kontrol memiliki nilai rata-rata sebesar 513 juta. Ini terlihat di sebelah ini Pak. 513 juta ini ini standar deviasinya lebih tinggi yaitu 662 juta. Nah, jadi variabel PDBR-nya menggunakan untuk kedepannya tahap penelitian berikutnya variabel ini menggunakan logaritma natural sebenarnya agar memiliki nilai sebaran dan data yang seragam. Ini sudah dimasukkan sebagai penelitian keterbatasan penelitian Pak. Berikut Pak. Oke, silakan. Sudah selesai? Sementara cukup dulu, ada masukan lagi Pak. Iya. Ya, kamu teruskan aja, belum analisis hasil belum kan? Kenapa Pak?
Terus kan sampai analisis hasil itu, misalnya analisis kamu apa nih? Itu kan baru menjelaskan hasil apa? Hasil dari itu kan hasil ini Ini panjang deskripsi soalnya ada. deskripsi ya. Baju uji model belum sampai itu ya. Kamu sampai uji model nih? Belum nih? Belum. Udah Pak. Itu apa lagi tuh analisis bersama regresi ya, udah Ya, hasil. ini persamaan. Terus besok analisis itu judulmu apa? Kenapa Pak? Uji hipotesis sudah, uji hipotesis udah ya, uji hipotesis. Uji hipotesis sudah. Sudah. Kesimpulan dan ini hasilnya lah. Hasil uji T ya. Terus judulmu apa judulnya? Judulnya Deskripsi. pengaruh. Nah ini, jadi nanti ada sub namanya analisis pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, permodalan, efisiensi, PDRB, itu judulnya, subnya. Seperti ini nggak Pak? Boleh. Ini Pak, analisis regresi data panel. Ini analisis ini masih. Bukan itu, bukan istilah regresi, namanya analisis. Ya. Bukan itu namanya. Itu jadi kalau regresi, hasil regresi kamu analisis ini bukan itu, kamu bandingkan, ikuti saja kau lihat itu Pak deskripsi yang saya itu. Itu Ya. analisis. Yang pengaruh permodalan terhadap gini bukan Pak? Ya, terus saya ada analisis judul itu analisis apa itu tadi itu subjudul itu. Oh iya, pembahasan hasil penelitian Pak masuknya. Jangan pembahasan penelitian ya, penelitian. Ini analisis namanya. Pembahasan ini diganti analisis saja ya Pak? Pembahasan itu ganti dengan analisis hasil regresi dengan judul itu, pembahasan ganti nama itu. Aduh, nggak mengerti juga sih. Analisis. Terus judulnya apa? Judulnya apa? Judul skripsinya? Judulnya pengaruh risiko kredit. Tulis itu. Kok disub lagi? Kok sub lagi? Pak analisis Pak. Analisis. Dia coret hasil penelitian coret tuh. Hasil penelitian coret. Hasil penelitian. Hapus tuh hasil penelitian tuh hapus. Analisis pengaruh, tulis semua itu. Susah banget sih. Terus judulnya apa? Terus judul situ, kopinya judul mas itu. Judulmu apa? Kopi judul situ. Aduh. Iya, ini mau di copy aja, Pak. Terus kopinya judul itu. Risiko. Itu apa nama tuh? Subjudul nomor berapa? 4.5. Ini judul sub ini, judul sub. Jadi di inilah. Pak berapa tuh analisis risiko kredit? Kamu tadi apa judul analisis? Apa judul pengaruh risiko? Iya, pengaruh risiko. Ini kurang pengaruh ya, Pak. Oh, pengaruhnya. Nomor sebabnya apa tuh? Nomor sebabnya berapa? Nomor sebab. Udah. Itu itu tuh diurusin. Dirapikan ya, Pak. Terus hapus tahun 2000 itu hapus. Oh, tahunnya ya. Hapus. Itu 451. Terus 451. Geser ke kiri lagi, geser kiri. Ini di bawah sini udah, Pak. Apa?
Udah tuh. Geser kiri, kiri geser, ke kiri. Jadi lihat komputer bagaimana sih ngetiknya bisa. Dirapikan judul subak, dirapikan judul subak, dirapikan. Judul subak dirapikan tuh. Rapikan aku kayak gitu sih. Kamu gak bisa ngetik ya? Ini tadi sempat error soalnya Pak, jadinya. Bentar. Bisa ngetik kamu. Jangan, ini bukan kamu ngetik. Lu nggak bisa ngetik ya? Bisa ngetik. Itu lulusnya nggak bisa. Itu belum lulus tuh. 45 tuh belum, cuma gitu judulnya, subnya. 45 tuh belum baru judul kak. 45 tuh dirapin tuh. 45 tuh. Masa efisiensinya tulisan efisiensi saja dengan analisis. Tulisan efisiensi saja sama analisis. Iya, iya. Mana sih nggak bisa. Nggak pakai. Kamu ngetik nggak kamu ini tuh, itu udah itu. Itu 451 apa tuh? Analisis 451 analisis pengaruh terhadap probabilitas. Lihat judul habis risiko, apalagi lihat judul. Tadi itu apa tuh? 45 itu apa? 45. 45-nya 45 apa lagi? Analisis risiko kredibilitas. 452-nya mana? 452. 452. Nah itu. Jadi gini, ini analisis ini kamu bandingkan hasilmu dengan grand theory sama hasil penelitian sebelumnya. Nah, kenapa berubah? Kenapa itu hasilnya ya? Itu belum kamu lakukan itu ya. Jadi marahin semua tuh. Nanti bandingan apa kedua apa? Ke habis judul lihat. judulnya pengaruh risiko kredit. Analisis risiko kredit, analisis permodalan efisiensi. Analisis permodalan terhadap apa itu? 453 terhadap profitabilitas. 453, analisis 452 udah gue bikin tuh. Ya, 453-nya modalan. Analisis pengaruh. Analisis pengaruh. Terus kembali lagi tadi 45 itu kembali lagi tuh. 45 tadi apa gitu? 45. 45 mana? Nah, apalagi itu permodalan analisis efisiensi. Modalan, efisiensi dan PDRB. Kan habis itu analisis efisiensi terhadap apa? 45 apa? 45 ini efisiensi likuiditas, permodalan, efisiensi pertama. Setelah permodalan efisiensi itu, analisis efisiensi coba lihat 45 berapa tuh? 454 berapa tuh? Ya, 1 ini 2 ini 2, ini 3, efisiensi 4. 455 mana? 55 ini. Nah, efisiensi mana? 455, pengaruh efisiensi mana? Pengaruh efisiensi.
454 deh, verifikasi pengaruh. 455 mana? 5 ini. Berurut. Nah, ya. Nah, itu. Jadi hasil itu kamu bandingkan dengan Gerentori kamu hasilnya. Nah, ya. Gerentori bandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang kamu bahas di bab 3 itu, penelitian sebelumnya nggak ada situ. Bandingkan kalau berbeda kenapa? Kalau sama kenapa? Kalau dia berbeda kenapa? Sama kenapa? Apa implikasinya ya? Apa artinya apa tuh? Jelaskan secara pengalaman kamu di bank, ya. Ya udah, habis itu ini dulu deh. Kamu bersihin dulu, habis itu nanti 46-nya baru implikasi manajerial, 46-nya. Implikasi manajerial. Ini aplikasi manajerial, Pak. Ya. Berapa kamu lihat implikasi manajerial itu mana kamu? Itu siapa tuh? Itu cerita sama saya apa tuh? Implikasi manajerial apa tuh? Cerita sama saya. Apa tuh? Jadi dari implikasi manajerialnya, NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas NPL selaku proksi dari risiko kredit yang diproksikan profitabilitas yang diproksikan oleh ROA. Akan tetapi ketika BPD akan mengembangkan sayapnya untuk memberikan kredit ke komersil seperti suggest dari Pak Muklis, maka harus tepat sasaran serta infrastruktur dan analisa yang mendalam sehingga tidak akan menaikkan NPL. Lalu Ini coba dulu. Jadi hasil pertama NPL itu kan tidak signifikan. ya, Jangan kamu main itu Pak kan waktu itu dia masih proposal, belum tentu di hasilnya. ya, Jadi kalau tidak signifikan, itu apa implikasi manajerial, langkah berikutnya apa dari struktur manajerial, apa langkah manajerial itu? Apa? Jadi kalau tidak signifikan itu siapa gitu? Apa implikasi bagi manajerial ya? Itu. Apa? Kenapa? Apa serukan lakukan manajerial? Apa serukan manajerial terhadap tidak pengaruhnya NPL terhadap profitabilitas itu apa? Terkait membantu fungsinya atau apalah ya? Itu ya. Nah, itu kalimat itu gak nyambung, kan? Tapi ketika PD akan mengembangkan dengan nyambung tuh. Tapi ketika PD akan mengembangkan siapnya untuk nggak nyambung kalimat kedua itu nggak nyambung tuh. Kalimat kedua. Enggak, ini Pak, ini aja kok Pak. Apa namanya? Intinya nanti tinggal dimasukin ditambahin dari Bapak. Kan ngerti nggak, kalimat kedua itu nggak nyambung itu. Yang pertama NPL tidak berpengaruh, kalimat kedua itu nggak nyambung. Maksudnya apa tuh? Nggak nyambung dengan hasil itu apa tuh? Nggak nyambung tuh. Ya. Apa itu? Gitu sama semua tuh ya, sama semua tuh. Ya. Ceritakanlah kenapa itu seterusnya. Itu tadi juga analisis itu juga kamu tambahkan lagi tuh. Ya. Oke, itu dulu ya. Ya, Pak. Itu dulu ya. Ya. Ntar dulu kesimpulan dulu itu dulu ya. Dulu ya. Nah, begitu dulu ya. Ya, Pak. Oke, siapa lagi berikutnya? Silakan. Pak. Tolong itu si Windows, tolong dibuka tutup itunya presentasinya. Dah. Kalau live boleh silakan live ya. Terus si lagi si Atma. Silakan. Atma. Ada Atma nggak ada? Tadi ada silakan Atma. Ya Atma ini ada nggak orang ini? Dan ibu tutup langsung pergi aja tuh. Halo Atma, kamu mau konsultasi nggak Atma?
Konsultasi enggak ya? Itu sampai 3 kalau enggak saya pergi ya. 1, 2, 2, 1, 2. Pak, menurut Atma suaranya nggak muncul. Saya sedang hubungi Atma. Berarti nggak bisa konsultasi. Ya, Gimana tuh? Atma Nggak bisa keluar tuh. dulu, Mas. Pak. Keluar dulu aja, keluar dulu, kamu keluar dulu, masuk lagi. Keluar dulu, masuk lagi. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Sparta. Halo. Assalamualaikum. Ya, wassalamualaikum Pak. Mohon izin Pak. Perkenalkan Pak, saya Atma Pak yang mahasiswa bimbingan Bapak. Video nggak bisa buka, video nggak bisa dibuka. Iya Pak. Ya, silakan. Ya. Ya.
Mohon izin Pak, kemarin 2 minggu lalu Atma Sempro membahas terkait, coba, ini langsung ke metode ala apa Pak? Dari awal Jadi atau hasil analisis langsung Pak? yang itu aja yang dirubah apa aja, yang dirubah apa, yang kamu rubah gimana? Oh iya Pak. Yang rubah apa tuh udah kamu rubah di mana gitu, sampai di mana gitu ya. Oke Pak. Ya, jadi setelah itu kalau udah sesuai, sudah oke, kamu tanya ke Pak Gusman yang rubah itu ya. Ya sebelumnya Pak, sebelumnya saya sudah Atma sudah komunikasi dengan Pak Pak Agusman. Saya share dulu sebentar ya Pak. Ya, silakan. Nah, yang awal Pak, tesis Atma kan terkait pembayaran non tunai dan juga GDP dan juga suku bunga Pak. Ya. Setelah Atma Sempro kemarin mendapatkan masukan bahwa variabel yang dipilih itu fokus ke non tunai saja dan suku bunga dan juga GDP ini sebagai variabel kontrolnya. Iya. Dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan model regresi time series dan juga periodenya diperpanjang bukan dari 2015 ke 2019 namun 2009 ke 2020. Kemarin itu sebenarnya dari 1999 sampai 2020 Pak, cuman datanya tidak tersedia dan Atma sudah komunikasi dengan Pak Agusman. Pak, data yang tersedia dari 2009 ke 2010, mohon izin di sebelah. Dan kemudian Pak Agusman mengiyakan Pak, namun datanya bersifat kuartal sehingga dari 2009 sampai 2020 terdapat selama 12 tahun diambil data kuartalan 4 kali 12 menjadi 48 data Pak ataupun 48 titik. Selanjutnya di bab 3 berarti Atma fokus meneliti terkait variabel transaksi non tunai dan GDP dan suku bunganya sebagai variabel kontrol periode 2009 sampai 2020. Kemudian datanya dari BI dan BPS, sampelnya ada 24 titik, periode datanya 12 tahun. Nah, metode pengumpulan datanya secara sekunder dari data laporan Bank Indonesia, Pak. Adapun variabel penelitiannya tadi itu transaksi non tunai, suku bunga, GDP, dan dependennya itu yaitu uang beredar. Jadi Atma dari sini Pak langsung melakukan pengolahan data Pak, melakukan pengolahan data dari aplikasi Evius. Apakah diperkenankan Pak untuk menunjukkan? Boleh silakan kalau mau. Iya Pak, mohon izin Pak. Kebetulan karena aplikasi ini saya hanya bisa pakai di kantor Pak, karena saya tidak dapat aplikasi cracknya, saya harus menggunakan server kantor dan ini pertemuan kita ini menggunakan hotspot Pak karena tidak bisa menggunakan server kantor. Atma hanya memperlihatkan hasil ininya aja Pak, hasil olahan datanya yang saya kerjakan secara mandiri. Kebetulan mana ya presentasikan sekarang, jendela hasil analisis. Ya, hasil analisisnya Pak, yang pertama variabel yang Atma pilih itu kan dari data transaksi non tunai itu ada clearing Pak, ada RTGS, kemudian debit ataupun ATM, dan kemudian RTGS, clearing, debit dan ATM, kemudian transaksi clearing, debit dan ATM, RTGS dan kredit ya. Halo, belum stasioner ya? Harus stasioner dulu ya. Ya, di data ini merupakan uji stasionernya terlebih dahulu Pak. Tapi belum kalau stasioner, ini
saya menjelaskan terlebih dahulu Pak. Ini merupakan grafik dari datanya, atau data saya asli. tunjukkan dari data mentah ya Pak? Data mentah belum distasionerkan kan? Belum kan? Masih data mentah ya? Sudah distasionerkan Pak. Sebelumnya saya close ini terlebih dahulu Pak. Coba saya tunjukkan data mentahnya ya Pak, izin Pak. Oh sebenarnya kok belum masih apa? Masih tren itu. Harusnya sebenarnya itu nggak boleh naik itu turun. Stasioner itu harusnya yang itu grafik yang belum stasioner Pak, baru data mentah dari perkembangan jumlah uang beredar maupun variabel-variabelnya Pak. Ya itu, jadi belum stasioner. Kalau belum stasioner belum bisa diregress. Betul Pak. Loading lagi. Ini bisa time series seperti itu. Ya. Saya presentasikan data mentahan saya Pak terlebih dahulu. Ya. Ini merupakan data yang Atma ambil Pak dari beberapa variabel bebas ataupun independen dan juga variabel dependennya. Adapun variabel bebasnya Atma ataupun independennya Pak ada clearing, RTGS, kartu ATM, kartu kredit, suku bunga, JD, dan juga gross domestic product. Dan ini diolah apakah ada pengaruhnya terkait jumlah uang beredar Pak. Satuannya awalnya berbeda-beda, baik jutaan maupun triliunan, Atma satukan satuannya menjadi miliar seperti itu Pak. Kecuali suku bunga yang tetap dalam satuan persen. Bagaimana sebelum pengolahan data ini baiknya agar datanya sama dalam nilainya, runtutannya. Jadi setiap variabel ini Pak diubah dalam bentuk logaritma natural Pak. Ya. Dari clearing sampai jumlah uang beredar ini karena satuan ini berbeda, ada satu yang persen diubah dalam bentuk logaritma natural, sehingga hasil logaritma natural ini yang dari Excel yang Atma input ke dalam aplikasi Evius untuk mengolah data. Itu Pak. Nah, selanjutnya adapun datanya dari 2009 sampai 2020 ya Pak. 2009 itu tiap kuartal ataupun tiap bulan. Dalam 1 tahun itu ada 4 titik, kuartal 1, 2, 3, dan 4. Setelah data ini, logaritma natural ini dipindahkan ke dalam Evius 9 yang saya pakai Pak. Mohon izin Evius 9-nya tidak bisa dibuka Pak karena membutuhkan server kantor. Mohon maaf. Ada baiknya saya ingin menunjukkan Pak hasil olahan data saya yang saya pindahkan, dapat dilihat jamnya dan juga harinya seperti itu Pak. Izin Pak, saya tutup dulu yang Excel. Saya buka dari 1, lampiran 2. Ya. Kok nggak ada lampiran 1? Bukan ini. Lampiran 2. Ya, dari hasil ini Pak, hasil olahan data itu terlebih dahulu memang dilihat terlebih dahulu apakah variabel-variabel yang independen dan juga dependennya itu stasioner apa tidak. Kalau sebelumnya kan Pak, data-data yang diambil itu belum stasioner karena grafiknya itu kan cenderung meningkat dan juga tidak terlalu terlihat fluktuatif. Setelah diolah dan juga dipindahkan ke dalam Evius dan kemudian mengikuti cara-cara pengujiannya baik dari uji root test sampai uji asumsi klasik sampai juga uji hipotesis. Nantinya
sebaiknya dilihat terlebih dahulu apakah data tersebut stasioner apa tidak. Untuk melihat ini Pak dari masing-masing variabel, Atma contoh ini uang beredar ya Pak ya. Uang beredar ini saya contohkan ini LNM Pak. LN ini merupakan logaritma natural dan M-nya ini permintaan akan uang seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini bahwa probabilitasnya itu 0,7 sekian-sekian. Kalau ketentuannya ini belum data yang stasioner ataupun dikatakan tidak stasioner. Dilakukan melalui uji ADF ataupun augmented decay Fuller itu Pak. Jadi ternyata di situ ada turunan lagi Pak, ada turunan lagi supaya kita bisa melihat apakah data itu stasioner apa tidak. Nah dari jadi gini Mas, ya Pak. Mas kalau pertama nggak stasioner diferensiasikan lagi. Ya betul, ya Pak betul. Itu bahasa. Kalau bisa hanya sampai 2 kali jadi diferensiasi, jangan sampai berkali-kali habis. Siap Pak. Ya. Nah kemudian Pak ini kan ya. Oke Pak. Terus. Nah dari seluruh data yang ada Pak, variabel Atma itu LNM itu uang beredar belum stasioner. LNKL itu belum stasioner 0,6. LRNT 0,2 belum stasioner. Semua itu belum stasioner Pak. Kemudian diturunkan lagi seperti yang Pak Sparta bilang diferensiasi. Biasa kemudian kalau saya ambil biasa kalau udah kedua udah stasioner kalau udah kedua kali udah stasioner. Betul. Di lampiran 7 sampai variabel terakhir belum stasioner. Kemudian di lampiran saya yang ke-8 itu Pak, saya menurunkan lagi yang kedua sehingga probabilitasnya bisa di bawah 0,05 sehingga dapat dikatakan stasioner. Sehingga diuji diferensiasi kedua ini yang baru dikatakan bisa stasioner data-datanya. Jadi Mas, data yang dipakai data setelah stasioner itu ya? Iya, data yang dipakai Atma ambil data yang setelah stasioner itu Pak. Jangan data yang di awal tuh. Betul Pak, betul. Jadi ini secara lampiran aja Pak supaya menjadi bukti bahwa di uji pertama itu ternyata belum stasioner, ternyata di diferensiasi kedua yang stasioner seperti itu Pak. Oke. Selanjutnya sudah hasil uji akar ADF ditemukan bahwa semua data itu bersifat stasioner, dilanjutkanlah ke uji kointegrasi Pak. Kointegrasi ya. Saya tutup terlebih dahulu Pak. Ini Word-nya saya ambil baru di data stasioner saja, uji ADF-nya saja. Sebentar, saya lampiran selanjutnya. Stop sharing. Presentasikan sekarang jendela. Lampiran 1. Ya. Nah, dari keseluruhan data variabel independen maupun dependen Pak disatukan, kemudian diuji apakah data tersebut dapat dikatakan stasioner apa tidak. Dari keseluruhannya Pak, rata-rata itu Pak dapat dikatakan stasioner karena probabilitasnya di bawah 0,05 yaitu 0,014 ini Pak. Nah, kemudian setelah itu dapat diuji karena penelitian Atma ini jangka panjang dan jangka pendek Pak, bagaimana probabilitasnya di jangka panjang dan juga bagaimana probabilitasnya di jangka pendek, apakah berpengaruh terhadap uang beredar. Nah, ini dependen variabelnya LNM Pak, uang beredar. Yang pertama dapat kita lihat di variabel NLCR, CR itu kredit, DB itu debit Pak, KL itu clearing, RT itu real time gross settlement RTGS, NLY itu NY itu GDP Pak, dan juga R itu suku bunga. Kalau kita lihat di sini dalam jangka panjang dari variabelnya itu probabilitasnya cukup stasioner semuanya, namun di jangka panjangnya hanya PDB yang di atas 0,05%. Itu Pak. Selanjutnya ada lagi pengujian dalam jangka pendek Pak dengan metode OLS atau least square. Dari beberapa variabel tersebut dapat dikatakan di dalam jangka pendek ataupun bukan jangka panjang itu banyak yang tidak stasioner ataupun didapat tidak ataupun bisa dikatakan
tidak begitu berpengaruh dalam jangka pendek. Contoh, karena dia ada lag waktu tuh, lag waktu. Betul Pak, karena ada waktu Pak. Nah, jadi kamu nggak pakai lag waktu kan? Kamu nggak pakai lag waktu kan? Iya Pak. Ya itu nggak pakai lag waktu. Ya terus. Nah selanjutnya masuklah Pak ke uji-uji berikutnya ataupun uji asumsi klasik ya Pak. Nah di sini nanti ditemukan ada uji multikolinialitas, uji autokorelasi, dan juga uji heterokodisitas. Nah yang pertama uji multikolinialitas. Kalau uji multikolinialitas itu di pengolahan datanya sepanjang saya pelajari Pak, dari angka center VIF-nya aja Pak, saya lihat kalau dia di bawah 10 berarti dapat dikatakan dia tidak bermasalah dalam multikolinialitasnya Pak, kecuali di atas 10 dia bermasalah dalam multikolinialitasnya. Sehingga dapat disimpulkan hanya di LNDB ini ataupun logaritma natural yang debit ataupun ATM ini yang bermasalah dalam multikolinialitas sebagai variabel variabel di penelitian saya. Selanjutnya ada uji autokorelasi untuk mengetahui apakah di beberapa variabel ini korelasinya seperti apa, seperti itu. Kalau dilihat di sini probabilitasnya dari F statistiknya dari probabilitas F langsung aja Pak itu 0,006, dapat disimpulkan bahwa memang variabel-variabel tersebut memang berhubungan seperti itu Pak. Yang mana ini hetero nih. Ini hetero. Ya, hetero di bawah Pak, hetero di bawah. Oh, ini apa? Ini hetero kan? Iya, yang ini Pak uji autokorelasi. Autokorelasi ya, berarti hasilnya apa? Tidak. Hasilnya di bawah 0,05 Pak atau 0,006. Nggak ada gejala autokorelasi. Iya Pak. Oke, itu hetero coba hetero mana? Selanjutnya kalau heterokesastisitas ditemukan bahwa probabilitasnya itu Pak 0,1692, bahwa rata-rata itu juga di atas 0,5, baik probabilitas ininya Pak masing-masing variabelnya, bahwa dapat dikatakan data tersebut tidak stasioner ataupun bermasalah dalam hetero ataupun berbeda-beda gitu Pak, bukan homo ataupun variabel tersebut berbeda-beda. Halo, hetero itu bermasalah ada LNCR. LNCR itu nggak boleh signifikan tuh, jadi masih ada hubungan dengan residual yang masa lalu. LNCR-nya itu LNCR, lihat tuh LNCR. LNCR yang ini Pak. Nah ya itu LNCR itu ada berhubungan dengan residual masa lalu hetero. Tapi kalau kamu menggunakan hasilnya apa tuh lupa saya namanya. Itu bisa diabaikan itu. Aduh, di uji regresi itu menggunakan ini apa? Aduh, saya lupa nih. Kamu cek itu apa? Bagaimana ada model di mana heterosiglitas bisa diabaikan heteronya itu. Ini kan masih ada gejala hetero di satu nih, LNCR. Iya. Nah, sehingga kamu pakai model tuh pakai model, aduh saya lupa nih. Ada tuh modelnya. Oh, model yang lain Pak. Iya, sorry Pak, masih bisa diturunkan. Mohon maaf. Ya, masih bisa diturunkan lagi tuh Pak. Iya. Ada beberapa pilihannya. Iya. Oke ya. Cuman saya nggak hafal. Iya. Ya, kalau heteroskedastisi ini kan Atma memakai yang ini Pak, Breus CH Pagan Godfrey ini Pak. Masih ada turunannya lagi supaya dapat kita lihat bahwa nilai heterokesastisitasnya ini dapat berubah gitu. Heteroskedastisitas. Heterokesastisitas. Heteroskedastisitas. Heterokesastisitas. Heteroskedastisitas. Ya, oke. Ya, yang Atma uji baru sampai di situ saja Pak. Kira-kira Pak Sparta ada masukan kemungkinan nanti heterokesastisitas ini akan turunkan lagi Pak?
masalah hetero itu kamu treatment tuh yang satu masih ada signifikan, harusnya nggak boleh signifikan satu pun. Signifikan tuh dia kalau hetero itu kan dimana tidak boleh berhubungan dengan jadi variabel independen nggak boleh berhubungan dengan residual kan? Iya betul Pak. Nggak boleh, kalau boleh berarti nggak blue persamaannya. Jadi maka di treatment lagi. Bagaimana treatment supaya LNCR itu nggak ada berhubungan dengan residual itu ya. Baik, berarti perlu diturunkan lagi ya Pak ke metode yang lain. Ya Pak. Bukan turunkan, ada persamaan itu menggunakan, saya lupa. Selain ini kan Pak, yang ini bukan Pak, Breus Pagan Godfrey itu bukan Pak? Kan ada turunan, kan ada hak. Coba aja pakai itu. Coba aja pakai itu. Ya, tapi kalau masih gejalanya masih ada, sudah pakai semua cara, pakai persamaannya, pakai model lain persamaannya. Dari model ada pilihan di situ di visi ada pilihannya tuh. Pilihannya menggunakan apa? Aduh, saya lupa nih. Nanti saya kasih tahu deh, saya lupa nih. Baik Pak, semangat Pak. Ya, saya sering pakai itu kok. Kalau regresi itu ada hetero, saya pakai itu aja. Nggak perlu lagi saya uji hetero. Uji hetero lagi. Itu kan baru olahan datanya Pak dan lampirannya. Atma boleh ke yang ini Pak, hasil analisisnya Pak yang udah Atma catat, mungkin sedikit Pak. Nanti bisa Bapak kasih masukan Pak. Ya apa? Kamu udah tulis Bang 4 udah tulis. Kalau Bang 4 udah mulai Pak, sambil tadi Pak. Coba ya Pak. Coba buka Bang 4. Ya. Ini kita sampai jam 6:04 dah maghrib misalnya. Oh ya Pak, bentar aja nih Pak, bentar aja Pak. Iya. Hasil analisis. Nah, ini tadi yang masih data mentah Pak. Yang ini kan masih grafik yang variabel belum diuji stasioner kan Pak. Karena trennya bahwa naik semua seperti itu, baik ada turun juga turun, naik. Tidak terlalu terlihat signifikan bahwa dia fluktuatif. Nah, dari uji ADF dan RUTES-nya Pak, dari hasil olahan data Atma tadi, Atma jelaskan di bab 4 belum terlihat rapi, cuman baru masukin kata-katanya belum digabung dengan apa sih Pak, daftar-daftar pustaka Pak yang mendukungnya seperti itu. Nah, pengujian UTS ADF-nya karena tadi sudah diuji yang pertama Pak, turunan pertama tadi, uji yang pertama ADF-nya tidak stasioner semua datanya, kemudian diturunkan lagi ke first differencing, baru ditemukan lah Pak bahwa datanya itu rata-rata stasioner seperti itu Pak. Selanjutnya diuji kointegrasi. Karena Atma memakai error correction model seperti itu Pak, sehingga dari kointegrasinya ditemukan p-value-nya itu semua datanya stasioner 0,014. Sehingga dia berada di nilai alfanya di bawah 5%, bisa dikatakan bahwa data tersebut terkointegrasi. Selanjutnya karena Atma menelitinya estimasi jangka panjang dan jangka pendek, di jangka panjangnya dapat dirumuskan nilai persamaan dari tiap-tiap variabelnya Pak melalui persamaan uang beredarnya. Nah, diambillah nilai-nilai rumus estimasi jangka panjang ini, contoh Pak, dari nilai koefisien yang ada di hasil olahan di EVUStat. Hasil olahannya Pak. Nah, contoh LNKL-nya itu 0,10477 karena dia positif, kemudian ditambah NRT dan sampai variabel-variabel selanjutnya Pak, sesuai dengan apakah dia negatif atau positif. Kalau dia negatif berarti dikurang, seperti itu Pak. Selanjutnya estimasi jangka pendek. Nah, dimasukin lagi Pak dari data-data hasil olahannya tersebut dalam persamaan jangka pendeknya, dan perbedaan di jangka pendeknya ini dia ditambah D Pak sesuai rumus yang ada di situ Pak. Rumus yang ada di EVUS, dan dimasukkan lagi nilai-nilai koefisiennya apakah dia positif ataupun negatif seperti itu. Dan probabilitasnya memang terlihat ini Pak yang sesuai yang Pak Sparta bilang tadi, karena dia jangka pendek itu tidak terlalu berpengaruh karena probabilitasnya kan di atas 0,05. Sementara kalau jangka panjang itu lebih spesifik, dia karena waktunya panjang, jadi lebih terlihat bahwa dia berpengaruh. Probabilitasnya dapat kita lihat di sini, banyak yang
di bawah 0,05 kecuali GDP-nya seperti itu, Pak. Ya. Selanjutnya di uji-ujinya Pak, ada uji asumsi klasik, ya, heteroskedastisitas. Dimasukinlah nilainya di sini Pak, ada F statistik, OBSR square, probabilitas F-nya, probabilitas square-nya. Nah, hasil uji heteroskedastisitas di atas memiliki nilai probabilitas di atas taraf signifikan ataupun 0,1692, artinya pada masing-masing variabel independen tidak terdapat heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua, uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dimasukkanlah nilai F statistik sama dengan uji sebelumnya dan probabilitasnya 0,06 di bawah 5% Pak. Jadi dapat dikatakan artinya masing-masing variabel independen ini terdapat autokorelasi seperti itu Pak. Iya. Multikolinearitas. Nah, dari hasil uji multikolinearitas ini Pak, yang paling penting dilihat pada center VIV-nya. Kalau dia di bawah 10 berarti dia tidak bermasalah dalam multikolinearitas. Kalau di atas 10 akan ada multikolinearitasnya. Kalau dilihat di sini yang LNDB aja Pak yang memiliki hubungan sangat kuat terhadap variabel independennya, ataupun nilai korelasinya 34,98880. Sedangkan variabel lain memiliki korelasi kurang dari 10 seperti itu Pak. Analisis hasil estimasi modelnya Pak, analisis jangka panjangnya, masukkan di sini masing-masing hasil Pak, hasil estimasi modelnya masing-masing, baik itu RTGS, clearing, kartu kredit, masing-masing dimasukkan dan mulai saya bahas Pak hubungannya terhadap jumlah uang beredar seperti itu. Contoh yang pertama Pak, uang beredar transaksi clearing, uang beredar terhadap non-tunai clearing ini masih dalam jangka panjang ya Pak. Artinya bahwa setiap kenaikan transaksi non-tunai clearing sebesar satu satuan akan meningkatkan jumlah uang beredar sebesar 0,04 ataupun 6,4% dalam jangka panjang dengan kondisi ceteris paribus. Hubungan antar kedua variabel yaitu positif, artinya jika transaksi clearing naik, maka peningkatan jumlah uang beredar juga bisa naik. Apabila transaksi melalui clearing turun, maka jumlah uang beredar pun akan turun. Nilai regresinya dimasukkan dari LNKL itu nilainya berapa, kemudian dikurangi nilai di R-nya seperti itu Pak. Ya, oke. Selanjutnya seperti itu sih Pak ke bawah. Contoh salah satunya jangka pendek mungkin Pak. Tadi kan jangka panjang, contoh salah satu jangka pendek Pak, clearing itu transaksi non tunainya masih negatif, bahwa setiap kenaikan transaksi non tunai melalui clearing sebagai satu satuan akan mempengaruhi turunnya jumlah beredar 0,023. Seperti saya bilang Pak, agak berbeda tadi jangka pendek dan juga jangka panjangnya sesuai runtutan waktunya Pak. Kalau jangka panjangnya memang dia lebih jelas akan berpengaruh terhadap uang beredar Pak. Jadi tapi Pak, saat Mas simpulkan dari beberapa variabel ini memang keseluruhannya nanti akan ada ini ya Pak ya, akan ada jadi daftar pustaka pendukungnya. Keseluruhannya memang mempengaruhi seperti itu Pak. Halo Mas, jadi gini, hasil regresi itu, ya, Pak. Nanti kamu ceritakan maknanya apa ya? Apa arti hasil itu? Yang kedua adalah nanti kamu bikin analisis apa kayak seperti si Windu tadi saya jelaskan itu ya. Implikasi material ya. Iya Pak. Nah, kamu nanti pakai bahasa kamu sendiri untuk menganalisis hasil itu ya. Analisis hasil beda dengan memaknai hasil regresi, beda ya. Analisis hasil itu kamu lihat hasilnya seperti apa dibandingkan dengan grand theory, dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian apa artinya itu, fenomena itu apa artinya gitu ya. Kamu lihat dengan kacamata praktek kamu alami selama ini ya. Nah, kemudian aplikasi hasil apa ya, itu kamu teruskan. Nah, jadi seminggu ini kamu kerja, nanti Sabtu besok udah selesai semua tuh keempat-empatnya. Santi udah selesai, si Kristina udah selesai, si Ismail udah selesai, Adma udah selesai ya. Amin. Biar Bapak bisa. Terima kasih Pak. Amin. Bapak bisa maju sidang semua ya. Iya Pak, soalnya bulan ini udah terakhir Pak. Amin Bapak. Iya. Sabtu depan udah selesai semua ya. Iya Pak, amin. Amin Pak, amin. Ya. Mohon dibantu ya Pak. Ya. Sampai kesimpulan pokoknya. Ya. Terima kasih banyak Pak Sparta. Minggu depannya, minggu depan Sabtu selesai. Seninnya bisa daftar sidang ya.
Ya Pak. Ya, Ya. siap, Pak. Amin, amin, Iya, amin, iya. amin, Oke, oke. amin. Oke, sekian dulu ya, saya Oke sampaikan. Pak, selamat sholat Pak. Selamat jalankan Baik, sholat Bapak. semuanya. Ya, Pak. Ya, oke. Demikian Santi ucapkan Ismail, terima alhamdulillah. kasih. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi assalamualaikum. Makasih ya Pak. Ya, ya, wabarakatuh. ya. Semuanya sehat selalu. Sehat selalu. Sama. Assalamualaikum Pak. Sampai ketemu minggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik Pak, sampai Ya, Pak. bertemu minggu Terima depan kasih, ya Pak ya. Pak. Ya, ya, makasih ya.